La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah-jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita, dan tentu itu semua Allah Subhanahu wa taala curahkan agar kita bisa hidup di atas muka bumi ini dan bisa menjalankan tugas suci kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai khatib izinkanlah saya untuk mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jemaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhkan diri dari hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mata, telinga, hati ini
tentu agar kita bisa menangkap isyarat dari Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayatnya, baik yang ada di Al-Qur'an maupun yang ada di alam ini, agar kita bisa mengambil pelajaran bahwa ini semua tentu agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan mata ini yang dengan mata itu kita bisa menangis, mengadukan segala apa yang kita rasakan. Di sana ada tangisan, yang itu semua adalah lumrah bagi kita umat manusia, karena merasakan sakit, merasakan senang, merasakan kegembiraan kita luapkan dengan tangisan, merasakan kesakitan kita biasa menangis. Itu semua kalau kita lakukan tanpa kita barengi dengan menolak atas takdir Allah Subhanahu wa taala ketika kita menangis karena musibah yang menimpa kita. Kemudian ketika kita menangis karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tentu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika musibah yang kita tangisi kemudian kita selipkan dengan rasa tidak ridho terhadap takdir tersebut, tentu itu akan menuai dosa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sana ada tangisan yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tangisan ini tentu bukan karena mengharapkan pujian dari orang lain atau karena dibayar kemudian kita menangis. Karena tangisan ini tentu lahir dari keikhlasan kita, dari hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah, tidak akan masuk ke dalam surga seorang karena menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menangis karena takut akan dosa-dosa yang telah kita lakukan bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga bercucuran tangisan kita, air mata kita karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka tentu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tangisan ini bisa berwujud manakala hati kita itu lembut, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belum sampaikah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman yang hati mereka khusyuk karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghakimi diri kita sendiri manakala di tengah-tengah orang banyak kita bisa menangis. Tapi ketika kita sendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak tumpah air mata kita karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, yang mana beliau SAW menjelaskan ada 7 golongan yang akan dinaungi di bawah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada saat itu di padang mahsyar matahari di atas kepala kita tinggal 1 mil, yang semuanya mandi keringat. Maka tentu ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan yang tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khalian, dalam sunyi senyap, tidak ada didampingi oleh seorang pun, tidak ada diawasi oleh mata seorang pun. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainahu, kemudian dia berlinang air matanya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, manakala kita mendapati diri kita di tengah orang banyak bisa bercucuran air mata kita, kemudian ketika kita berkesendirian, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu air mata kita tidak meneteskan air mata, maka kita harus bermuhasabah diri. Kita harus mewanti-wanti diri kita. Jangan sampai ini akibat kerasnya hati kita. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar bin As telah mengatakan, la an adma'a dam'atan min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinarin. Aku bercucuran air mataku karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dam'atan, 1 tetesan air mata itu lebih baik, lebih aku sukai daripada aku berinfak 1000 dinar. Tentu ini di dalam agama kita ada fi kulli maqam. Setiap momen itu ada perkataannya. Tentu ketika sangat dibutuhkan dinar, maka amalan pada saat itu berinfak dengan dinar. Ini dalam pembicaraan ketika kita
berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, aku menetes tetesan dengan satu tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih aku sukai daripada aku berinfak 1000 dinar. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan takutnya kita dengan syaitan atau dengan singa. Ketika kita takut kepada hewan yang namanya singa, kita lari menjauh. Namun ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lari mendekat. Mengadakan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan tetesan air mata sebagai pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kedua ini, khatib sekali lagi mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di satu ketika Imam Syafi'i melihat seorang yang dia bermunajat, menangis sejadi-jadinya yang disaksikan oleh banyak orang. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, jikalau seandainya dia menangis dengan kesendiriannya tanpa disaksikan oleh orang lain, itu lebih baik baginya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang telah saya sebutkan, yaitu 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah seorang yang dia berzikir kepada Allah khalian, sunyi senyap, tidak ada orang lain, dia berkesendirian. Itu para ulama mengatakan sebagai asbab untuk menghasilkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang menangis di kerumunan orang kita menuduh riya. Riya itu di dalam hati. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu kemudian orang tersebut. Namun ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesendirian kita, terutama di penghujung malam atau di tengah malam yang pada saat itu orang terlelap tidur, kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan dosa-dosa kita yang selalu kita lakukan, kemudian meneteskan air mata kita, maka insya Allah semoga tetesan air mata itu
menjadi pemulus kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam riwayat Imam Tirmidzi yang kami sebutkan tadi. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat perpaduan antara mata dengan hati. Mustahil mata bisa bercucuran air mata manakala tidak diikuti oleh hadirnya hati, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu persoalan hati ini harus kita bersihkan dari noda-noda hitam yang melengket ke hati kita. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jikalau seorang hamba apabila melakukan satu kesalahan, maka menjadilah satu bintik hitam di dalam hatinya. Wa in naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu. Jikalau dia mencabut diri dari maksiat tersebut, dari kesalahan tersebut, kemudian dia beristighfar dan bertobat, maka cemerlang lagi hatinya. Wa in zarat, jikalau dia kembali melakukan, maka bertambah lagi kesalahan. Kemudian bertambah satu bintik hitam di dalam hatinya. Kemudian itulah karatan yang Allah Ta'ala katakan balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah karatan yang ada di dalam hati mereka tersebab apa yang mereka lakukan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyediakan pembersih pengkilap hati kita, yaitu istighfar. Kata para ulama, la kabirata ma'al istighfar wala sabirata ma'al istibrar. Tidak ada dosa besar apabila dibarengi dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil apabila dibarengi dengan terus menerus. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersihkan hati kita dengan istighfar agar bisa menjadi lembut dan mengundang air mata kita untuk bercucuran air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyyun qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummati Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummati Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummati Muhammad. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innahu la ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna